Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu, mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang, ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Romontoro, para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini hari Minggu biasa ke-23 atau juga oleh gereja diperingati sebagai Hari Minggu Kitab Suci. Kita sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Semoga di lingkungan masing-masing ataupun di tingkat kategori usia masing-masing kita berhimpun untuk merenungkan Kitab Suci. Mendengar bacaan hari ini, kemudian saya merefleksikan demikian. Saya langsung teringat dalam bahasa zaman sekarang, untuk tidak mengatakan bahasa anak muda, karena ada juga orang-orang yang sudah berusia tetapi gayanya tetap masa kini ya, seperti itu. Dalam bahasa zaman sekarang ada istilah FOMO, ya, itu sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang kalau dipanjangkan berarti fear of missing out. Ya, fear of missing out. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya takut ketinggalan tren. Nah, takut ketinggalan tren. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, memang tren itu seringkali memikat, menarik, dan mudah diikuti. Kalau kita refleksikan, mungkin lebih mudah mengingat gerakan tarian yang lagi tren di media sosial, misalnya gerakan lagu yang viral ketika 17-an Agustus itu,
tabula bale itu, mungkin lebih mudah mengingat itu daripada gerakan liturgis. Habis ini berdiri apa duduk ya, habis apalagi yang misdinar seperti itu. Habis ini mengantar apa ya, seperti itu. Ya, kenapa susah diingat? Karena tidak menjadi tren di hati kita. Atau juga lebih mudah mengingat kata-katanya dong hari ini, seperti itu ya. Kata-kata hari ini. Lebih mudah mengingat itu daripada mengingat sabda Tuhan hari ini. Karena apa? Karena tidak tren di dalam diri kita. Tetapi kalau kita merefleksikan, melihat, seringkali apa yang menjadi tren itu cepat naik, cepat dikenal, tetapi juga cepat dilupakan. Yang ngetren bulan Mei lalu, mungkin sekarang kita sudah lupa. Padahal bulan Mei lalu begitu populer. Dan inilah yang dalam Injil, kalau kita renungkan, yang dihindari, tidak mau oleh Yesus ada di dalam diri para pengikutnya. Ya karena memang iman kita kepada Yesus tidak boleh karena ikut-ikutan tren, tetapi sebuah pilihan sadar dan siap akan semua konsekuensinya. Orang berlomba-lomba supaya populer dengan menjanjikan yang enak-enak. Tetapi Tuhan Yesus sejak awal sudah memberikan syarat-syarat yang tidak mengenakkan untuk mengikuti Dia. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa zaman sekarang saya refleksikan bahwa Tuhan Yesus tidak mau diikuti oleh orang-orang yang tadi saya katakan tadi, FOMO, orang-orang yang sekedar ikut-ikutan tren, ikut sakramen krisma karena teman-teman yang lain pada krisma, nanti kalau saya nggak ikut takut diomongin. Bukan itu. Maka ketika para murid hendak mengikuti Yesus, ia mengajukan 3 syarat yang cukup susah. Yang pertama, mengasihinya lebih daripada mengasihi siapapun. Baik itu orang tua, dalam bahasa Injil lebih menakutkan lagi. Siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, bahkan dirinya sendiri, tidak layak mengikuti aku. Itu karena dalam konteks bahasa Ibrani, tidak bisa dikatakan lebih ataupun kurang, maka dikatakan membenci. Tetapi maksudnya adalah harus mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi siapapun. Lalu yang kedua, memanggul salib dan mengikuti hidupnya. Itu yang kedua. Lalu syarat yang ketiga, melepaskan diri dari ikatan segala hak milik. 3 hal inilah cara jalan untuk mengikuti Yesus. Dan 3 hal ini pastilah bukan pilihan yang populer untuk kita pilih. Siapa yang mau memilih 3 hal ini? Tetapi untuk menjadi murid Yesus yang sejati, pilihan yang tidak populer ini harus kita pilih. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mengikuti tren yang populer, kalau kita lihat cenderung tidak setia. Ketika trennya berganti, sesuatu yang populer berganti, dia dengan mudah untuk mengganti haluan pilihannya. Maka hanya orang yang mampu berkomitmen yang bisa ikut Yesus dan menjadi muridnya. Komitmen pada 3 hal tadi. Mengasihinya lebih dari siapapun, memikul salib, mengikuti hidupnya, dan yang ketiga melepaskan diri dari ikatan hak milik.
Mengikuti Yesus berarti siap hidup, siap memilih sesuatu yang tidak ngetren, tidak populer. Berdoa dalam cara yang tidak populer, tidak ngetren untuk zaman sekarang. Mengikuti Yesus juga berarti siap membaca, mendengarkan sabda Tuhan yang kalau kita lihat dalam FYP HP kita akan sangat jarang sabda Tuhan itu menjadi trending topik. Tetapi itulah yang harus kita pilih. Membaca, mendengarkan sabda yang tidak pernah jadi trending topik dunia, tetapi harus menjadi trending topik di hati kita masing-masing. Maka orang yang mau mengikuti Yesus harus punya komitmen yang luar biasa. Tidak bisa mengikuti hanya karena takut ketinggalan zaman. Tren sekarang orang berusaha mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Itulah yang di demo kemarin kita hari Senin libur. Ya, di demo itulah. Karena ada pihak-pihak tertentu yang mau memperkaya dirinya di tengah kesengsaraan orang lain. Tren sekarang orang berusaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajak kita untuk melepaskan sebanyak-banyaknya dan membagikan sebanyak-banyaknya. Pilihan yang tidak populer, tetapi itu yang harus kita pilih. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, pilihan menjadi murid Yesus bukan sekedar menyenangkan, tidak menyenangkan, enak, tidak mengenakkan. Bahkan lebih banyak tidak mengenakannya, tidak populernya. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan sulit untuk menjadi trending. Tapi kalau memang kita memilihnya dengan sadar dan dalam perhitungan yang sungguh-sungguh bijaksana serta matang, juga total bersama dengan Tuhan, sama seperti bacaan pertama yang kita dengarkan, baiklah kita memilih dengan bijaksana bersama Tuhan, pun kalau pilihan itu bukan sesuatu yang ngetren dan populer. Jika kita bisa sungguh memilihnya, maka percayalah kita bisa setia dalam hal yang kita pilih dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, kita bisa setia dalam gaya hidup Yesus yang memang seringkali banyak dihindari oleh orang-orang zaman ini. Hidup yang rendah hati, hidup yang mau mengampuni, hidup yang siap sedia berkorban demi orang lain, memberi seluruh apa yang dimiliki, pilihan yang dijauhi orang karena tidak menyenangkan, tetapi pilihan yang patut kita pilih sebagai murid Yesus. Maka sebagai akhir dari homili ini, mari kita merenungkan ini. Siapkah kita hidup dalam cara hidup Yesus yang lebih banyak tidak populer itu? Cara hidup yang tidak populer, tetapi satu, yang pasti menyelamatkan. Mana yang akan kita pilih? Setia mengikuti Yesus dan selamat, atau memilih yang ngetren dan populer, yang cepat diminati, cepat bisa kita miliki, tetapi juga cepat dilupakan. Dilupakan orang lain dan celakanya dilupakan oleh Tuhan. Semoga kita dapat merenungkannya dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita.